untuk mengetahui posisi jenengan di meja berapa. Antri apa ini? Nanti setelah tahu posisi di meja berapa, Apakah silakan ini di berbaris sesuai Padang dengan Masya? baris. Kalau meja 1 ya Bukan, baris bukan guys, 1. ini belum di Kalau akhirat meja 2 ya baris ini 2. baru Dan mohon itu diingat-ingat sampai masuk nanti di ke dunia. registrasi di dalam. Ini antrian mau Dan perlu kami sampaikan juga tes bahwa yang CPNS diperkenankan untuk dibawa masuk adalah kartu tes dan KTP. 2019 ya, tadi keterangannya Pastikan kartu tes Anda telah ditandatangani di tempat CPNS yang sesuai. 2019, Jangan tapi ditandatangani tesnya di di panitia. 2020 Kalau kebalik silakan bulan menghubungi Februari. Des, nanti di sana bisa di print ulang. Ini sesi keempat, ini pukul berapa ini ya? Tadi pukul 1 ini baru antri mau masuk. Nanti setelah masuk di ruang tunggu, setelah yang sesi 3 selesai, nanti yang sesi 4 ini bisa langsung masuk. Ya, ini nganter istri dari berangkat dari rumah tadi sudah pagi-pagi jam 7 pagi sampai sini belum jam 10. Ya, takut terlambat katanya sih. Silakan untuk yang sesi 4 untuk mencermati nomor urutnya di papan pengumuman. PNS ya. Sesi yang keempat. Mulai masuk baris Ya, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 8 apa ini istilahnya? 8 soft barisan. Ya, mulai masuk. Bagi Bapak Ibu peserta sesi yang keempat. Ini memang sangat apa ya, prosedural, tertib. Bajunya harus putih, celana hitam, sepatu hitam. Itu ada yang kelupaan nggak pakai ikat pinggang, itu disuruh pakai tali rafia ya, sebagai formalitas saja. Jadi masuk memang hanya boleh membawa KTP sama kartu peserta. Jadi semua harus ditinggal, nggak boleh bawa tas. Bahkan tadi ya, masih bawa uang itu harus dititipkan uangnya. Ya, yang bawa saudara ke sini itu bisa dititipkan ke saudaranya atau ke suami atau istrinya. Kalau yang enggak berangkatnya sendiri ya dititipkan ke panitia. Ini lokasi tes CPNS kali ini di kampus Udinus Semarang. Ini di kampus D. Semarangnya di mana ini, dekat Simpang 5 ini. Saya ulangi dari sana. Ngomong-ngomong masalah CPNS, saya selalu teringat dengan pesan simbah saya. Kembali. Jadi ingat kalau lebaran itu ke rumah simbah itu pasti didoakan. Kartu merah. Kalau sepatu dibilang ada sinau sing merahnya. temenan dadi wong pinter. Balik. Ada Bisa nyambut yang gawe belum karo memakai sepatu hitam. negara, bisa Sudah sepatunya hitam. pegawai ini negara. Oke, satu. Setiap kali ada CPNS saya selalu teringat dengan doa-doa simbah, yang itu artinya simbah itu mendoakan kepada cucu-cucunya agar bisa menjadi pegawai abdi negara, menjadi pegawai negeri. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau istilahnya Gubernur Jakarta itu menunaikan doa, mudah-mudahan benar-benar bisa menunaikan, menjemput apa yang selalu didoakan oleh simbah kepada cucu-cucunya. Terus yang menarik dari CPNS ini sebetulnya kalau menurut saya pribadi apa ya, saya memang sudah beberapa kali ikut CPNS, tapi ini yang sudah 2 kali ada CPNS saya tidak mengikuti, hanya rutin ngantar istri aja. Kalau saya pribadi itu saya melihat apa ya, CPNS ini sebagai bahan bakar atau semangat, seperti istri saya ini
meskipun sudah beberapa kali belum masuk sebagai tidak kabut sebagai PNS. Setiap ada tes seperti ini seperti bahan bakar yang jadi semangat. Jadi sekarang aktivitasnya seperti guru wiyata, seperti kita ketahui sudah menjadi rahasia umum, wiyata itu ya memang benar-benar pengabdian. Dari segi ujroh atau upahnya itu tidak seberapa. Untuk beli bensin 1 bulan itu biasanya pas tok ya. Belum biaya beli bedak, lipstick, wah nggak mencukupi. Cuma setiap kali ada CPNS ini seperti apa ya, sebagai harapan bertahun-tahun menjadi wiyata itu masih ada harapan suatu saat akan terangkat menjadi pegawai negara. Cuma masalahnya nanti kalau umurnya sudah tidak masuk, kalau nggak salah 35 ke atas, katakanlah sekarang umur misalnya 32, itu masih ada 3 kali, misalnya setiap tahun ada itu ya, berarti masih ada 3 kali untuk mencoba. Saya tidak tahu nanti setelah 3 kali itu apakah akan mengabdi sebagai guru wiyata itu meluntur atau menurun karena harapan untuk masuk sebagai pegawai negeri sudah 0 ya. Nah, poinnya itu yang saya garis bawahi, bahwa setiap ada CPNS ini meskipun tidak terangkat itu adalah sebagai daya dorong, sebagai pengharapan ya, untung-untungan gitu ya kasarannya. Peserta sesi yang keempat silakan merapat. Nggak masalah, belum terangkat itu masalah, tapi minimal saya melihat usahanya yang biasanya jarang belajar menjadi belajar, ada tryout, mengikuti tryout khusus untuk CPNS seperti ini. Jadi semangat hidupnya itu menjadi apa istilahnya, semangat ya. Kalau harapannya sih bisa terangkat, tapi meskipun belum juga nggak apa-apa sih. Ini untuk yang tahun ini ada 5 sesi, jadi ini sudah sesi keempat. Sesi keempat sebetulnya mulai mengisi tes itu nanti 2:30, tapi ini tadi pukul 1 itu sudah mulai registrasi, itu sudah dioyak-oyak. Katanya soalnya ada 100, waktunya 90 menit. Oke. Terus selain itu sebetulnya harapan ini secara jujur aja ya, harapan saya pribadi misalnya terangkat menjadi pegawai negeri itu apa ya, selalu saya panjatkan itu mudah-mudahan bisa membanggakan orang tua ya. Saya lihat orang tua itu akan kayaknya bahagia kalau anaknya itu menjadi pegawai negeri, meskipun tidak menjamin juga anaknya pegawai negeri, anaknya sukses terus orang tuanya ikut diberi atau apa itu juga, tapi saya lihat apa ya, kebanggaan orang tua itu salah satunya itu sebetulnya untuk bagaimana membahagiakan, membanggakan orang tua, sedikit-sedikit mengangkat. Kami sampaikan kepada peserta yang keempat yang baru datang, silakan segera merapat dan melihat papan seperti saya ingat waktu sekolah dulu itu sebetulnya motivasi saya untuk dapat ranking 1 atau 2 ya, 10 besar gitu ya, itu sebetulnya motivasi
saya jujur aja, motivasi saya untuk mendapatkan ranking Toilet itu ada di adalah sebelah untuk masjid. membanggakan orang tua. Sebetulnya kalau dari segi ilmu itu saya dulu terpapar apa ya istilahnya idealisme. Jadi bahwa belajar itu bukan di ranking. Ilmu itu tidak ditentukan oleh ranking 1, 2, 3. Ketika kita serius mempelajari, sering di perpustakaan membaca, itu kita akan lebih mendapatkan ilmu. Cuma dari sisi yang lain, kalau dari sisi orang tua itu ya anak bisa dibanggakan dulu ya kalau dia dapat ranking 1, 2, 3. Yang masih bawa Dulu saya sebetulnya agak risih ya kalau misalnya diceritakan oleh ibu saya, orang tua di forum-forum informal ibu itu, forum arisan, forum gibah istilahnya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu forum gibah. Sebetulnya dulu itu saya kok gitu ya diceritakan gitu. Cuma ya itu, kalau saya teringat lagi, saya hidup itu untuk salah satunya itu untuk jelas untuk membahagiakan orang tua. Kalau dengan orang tua itu bercerita seperti itu bercerita kepada tetangga, kepada forum-forum teman-temannya orang tua itu membahagiakan, membanggakan, ya kenapa tidak? Nggak masalah buat saya. Akhirnya saya kompromi di situ. Saya tetap punya motivasi untuk dimanapun saya dulu sekolah itu saya harus istilahnya punya ranking. Untuk masalah punya ilmu itu lain lagi. Itu tidak selalu yang ranking itu istilahnya sukses di dalam pelajaran. Oke, kita ngobrolnya jadi ngalor ngidul, jadi curhat. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan Untuk peserta sesi yang keempat yang mendapatkan yang terbaik. Kalau dengan menjadi pegawai negeri itu menjadi baik, bermanfaat, itu yang sangat saya harapkan. Kalau ternyata itu tidak menjadi lebih bermanfaat, tidak menjadi PNS, tidak menjadi pegawai negeri, itu yang terbaik. Oh iya lur, ini tadi kelupaan. Jadi tadi waktu berangkat ke sini ke kampus Udinus mau tes CPNS itu tadi mampir di apotek beli ini suplemen Cerebrofit. Ini sih doping ini ya untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ngomong-ngomong Cerebrofit, ini saya dulu pakai suplemen ini waktu ujian nasional ini, waktu SMA dulu. Ini sugestinya atau klaimnya ini sih bisa meningkatkan daya fokus. Dulu karena ini bagi saya yang pas-pasan, itu dulu menganggap obat ini mahal, suplemen ini mahal. Dulu bareng-bareng sama temen kita patungan beli satu bungkus ini ya, isinya 10 kapsul. Kita dapat 55 ya satu orang ya. Untuk ujian nasional itu kayak nasional cuma 3 hari ya, jadi cukup banget, sudah cukup. Dan entah itu karena salah satu faktor obat ini atau hanya sugesti saja, itu saya dulu lulus SMA itu dengan ranking 2 guys. Yang tadinya itu nggak pernah dapat ranking 2, biasanya paling ranking 5 dan 3 aja pernah tahu nggak. Tapi pas lulus itu dapat ranking 2. Dan teman saya ini kebetulan banget, ini teman saya yang dapat 5 kapsul ini, kebetulan dia di kelas IPS, saya di IPA, dia di IPS, itu dia dapat ranking 1 guys. Ya sebetulnya sih mungkin coba sugesti aja ya. Cuma di sini yang
saya mau share itu bahwa sugesti itu sangat penting. Kalau misalnya saya dengan salah satu ini mungkin belajar sudah ya, belajar pasti sudah, berdoa berzikir karena sebagai seorang muslim juga sudah saya lakukan. Nah ini yang dari sisi medisnya ini guys, ini di sisi medisnya juga harus ada katrol istilahnya ya. Dari sisi belajarnya harus, dari sisi spiritualnya juga ya. Nah dari sisi medisnya saya pakai ini guys ya. Sekali lagi itu bahwa sugesti itu sangat penting. Bagi anda mungkin yang sugesti pakai akik terus bisa menambah kepedean, menambah pede, terus bisa menggarap soal, monggo silahkan, asal tidak sampai ke syirik ya. Bagi saya itu poinnya adalah di sugesti. Sugesti sangat penting. Dan dulu saya pakai suplemen seperti ini, it's work. Nah, tadi istri saya sebelum mau tes saya belikan ini juga untuk diminum. Yang pertama saya ingin menyugesti, dan salah satu fungsinya untuk dia tambah fokus juga. Saya percaya ini secara medis juga memang untuk membuat fokus. Jadi ada istilahnya, ada suara-suara dari sekeliling kita itu lebih cepat fokus dengan bantuan suplemen vitamin seperti ini. Terima kasih, bye bye.